Oke, hari ini atau minggu ini adalah minggu ke-9 untuk kelas mekanika tanah, kelas V ataupun kelas P. Jadi sebenarnya ini saya sebenarnya sudah pernah menjelaskan ini 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu itu di minggu ke-7 atau ke minggu ke-6 saya lupa, tentang konsep konsolidasi. Nah ini karena sebenarnya menurut silabus capaian pembelajaran kita di minggu ini setelah UTS itu seharusnya sudah ke tentang kekuatan geser tanah, lingkaran Mohr, dan segala macam. Maka ini akan saya agak mundurkan sedikit lingkaran Mohr, stabilitas lereng yang terakhir nanti. Nah, di Mektan 2 ini mungkin hanya ada sedikit pembahasan. Untuk detailnya nanti di semester lanjutan, bisa 5, 6, 7, dan semester 8. Jadi ini saya akan mengulang kembali. Nanti materi kuliah ini akan dilakukan praktikum di praktikum mekanika tanah kedua. Jadi harap nanti pada saat mengerjakan analisisnya bisa melihat dari pembahasan yang sudah pernah saya berikan. Lalu kemudian ini adalah saya berikan lagi materi yang sama juga kepada kalian ini. Ini adalah materi kita pada minggu ini. Ini saya sudah menjelaskan tentang konsep konsolidasi di minggu yang lalu. Kenapa sih kita perlu pengujian konsolidasi? Di mana sih letaknya, di jenis tanah apa sih kita harus melakukan pengujian konsolidasi? Jadi sebenarnya kuliah online itu akan lebih banyak membuat kalian seharusnya belajar mandiri lebih aktif. Kami sudah menyampaikan materi semaksimal mungkin. Nah, artinya berarti kita juga butuh kerjasama dari kalian untuk sering-sering membuka kembali filenya. Atau kalau memang nggak suka buka komputer atau buka HP berkali-kali, ya silahkan dicatat di buku catatan ini masing-masing. Karena sebenarnya buku catatan itu adalah yang akan kalian bawa nanti sampai ke ilmu aplikasi kalau kamu memang benar-benar terjun ke dunia sipil. Nah, saya hanya sedikit mengingatkan bahwa tanah lempung nanti yang jenuh air sudah pasti akan mengalami proses konsolidasi. Karena yang namanya proses penurunan di dalam tanah itu pasti akan terjadi kalau ada beban di atasnya. Ingat, penurunan yang terjadi di lapisan tanah itu bukan hanya karena pembebanan di atas saja, tetapi karena juga ada pembebanan dari dalam tanahnya, yaitu tegangan overburden. Di minggu lalu, sebelum UTS, saya sudah menjelaskan apakah itu tegangan overburden. Di dalam penjelasan konsolidasi hari ini, saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara plot grafik dan lain-lain sebagainya. Jadi, minggu depan itu akan saya berikan kompilasi soal yang full perhitungan konsolidasi. Benar-benar kamu harus menghitung konsolidasi secara full. Saya mungkin belum bisa membahas soal UTS di sini, walaupun sebenarnya saya sudah memiliki bahannya untuk diberikan kepada kalian, tapi saya harus move on dulu ke konsolidasi karena ini harus tersampaikan karena ini nanti juga akan dipakai pada saat praktikum Mektan 2 dan ini juga lah yang aplikatif kepada kalian. Jadi saya lanjutkan dulu. Sebenarnya pengujian konsolidasi di laboratorium itu sudah pernah saya jelaskan, uji konsolidasi 1 dimensi. Karena apa? Sebenarnya proses penurunan atau proses keluarnya air dari dalam tanah itu terjadi secara arah vertikal dan horizontal. Nah, di konsolidasi pengujian di laboratorium itu aliran yang bisa dilakukan adalah aliran satu arah. Jadi hanya one way consolidation. Sehingga nanti dari proses pengujian konsolidasi sebenarnya parameter apa sih yang akan diperoleh. Ini seperti kamu nanti pada saat nih ya, sekarang kan kamu sudah melakukan praktikum Mektan 1, walaupun bukan melakukan dalam arti di laboratorium, melakukan itu dalam arti membaca literatur, kemudian mempelajari, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya dalam setiap pengujian, tujuannya itu adalah untuk memperoleh parameter suatu tanah, entah itu parameter sifat fisik atau sifat mekanis dari tanah. Nah, konsolidasi itu adalah salah satu untuk mendapatkan parameter mekanis dari tanah. Salah satunya adalah ini, parameter kompresi tanah. Parameter tersebut itu akan meliputi dari nilai koefisien konsolidasi atau nilai CV. V, vertikal, it means not U, terus habis itu kemudian ada compression index, CC, bisa jadi nanti swelling index, CS, dan consolidation pressure atau
sigma bahasanya di sini, sigma C, PC boleh. Nah, itu adalah parameter yang digunakan untuk pengujian konsolidasi. Berita baiknya adalah parameter ini akan kalian jumpai lagi nanti di semester 7 di mata kuliah metode perbaikan tanah, kalau nanti ada yang ketemu saya lagi di metode perbaikan tanah. Nah, kemudian pengujian konsolidasi itu akan ada banyak data yang diolah. Karena pengujian konsolidasi itu tidak hanya dilakukan satu kali, tapi akan berkali-kali dalam waktu 24 jam dan akan berulang-ulang. Jadi nanti ketika kamu mengambil suatu sampel tanah, kemudian kamu masukkan ke dalam odometer test atau alat uji konsolidasi, ingat jangan pernah melakukan cutting kata-kata uji konsol. Karena yang terjadi itu selalu seperti itu. Jangan pernah meng-cut kalimat kalau kamu nanti saya cut sedikit nilainya, protes juga. Uji konsolidasi sebutkan saja, uji konsolidasi. Pengujian volumetri gravimetri sebutkan saja nama aslinya. Nanti kalau pada saat meng-cut salah satu bahasanya tiba-tiba bingung, itu bukan salah dari penamaan pengujiannya, tapi kamu sendiri yang mengartikan, tapi kamu tidak paham apakah artinya. Jadi lebih baik menggunakan kalimat yang full, benar, dan sesuai dengan kaidah dari dasar teorinya. Pengujian konsolidasi, odometer test alatnya, itu akan tergantung berbeda-beda dari setiap laboratorium. Jadi pembebanannya idealnya mulai dari pembebanan paling ringan sampai paling berat, bisa 6-8 kali pembebanan, tergantung alat uji yang mau digunakan itu apa. Tapi pembacaan pembebanannya, waktu yang digunakan, itu adalah, lihat di sini, pada saat T-nya sama dengan 0 menit sampai dengan 24 jam. Jangan lupa, pada setiap pengujian ini harus terendam air sampelnya, karena tadi yang saya bilang bahwa dia adalah tekanan lempung yang saturated, tanah lempung saturated. It means di bawah muka air tanah harus terendam muka air tanah. Kemudian catatlah setiap pembacaan pada saat T menit sekian sampai yang paling akhir. Kemudian nanti kalau bebannya sudah yang paling maksimum, artinya sudah 24 jam selesai di pembebanan yang paling besar, maka kegiatan rebound atau unloading itu diperlukan setelah semuanya selesai. Beban itu akan dikurangi bertahap. Bila nanti perubahan tinggi dari pengurangan bebannya tiap 30 menit itu kurang dari, kecil sekali, kurang dari 0,01 inch, maka pengurangan terus bisa dilakukan dan terus dibaca pada setiap pengambilan bebannya. Akhirnya kumpulkan semua datanya dan akhirnya seperti pada contoh di sini. Di tabel ini memang sengaja tidak saya beri berapa pembacaan dialnya karena saya sudah pernah memberikan contohnya di perkuliahan minggu lalu. Ini adalah contoh dari tabel 1 hasil penurunan dari 1 pembebanan. Jadi kalau misalkan nanti ada 6 kali pembebanan, maka sebenarnya tabelnya itu akan berjumlah sebanyak 6. Sehingga nanti dari satu tabel seperti ini akan diolah menjadi suatu nilai koefisien konsolidasi dulu, dan kemudian akan diolah menjadi koefisien konsolidasi atau indeks kompresinya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan pertama kali sebenarnya? Yang harus dilakukan adalah sebenarnya dari bacaan dial reading-nya ini, dial reading-nya akan dikalibrasi entah dalam satuan inch, milimeter, atau sentimeter. Sebenarnya di form yang saya berikan itu ada yang langsung T menit saja, ada yang langsung dengan akar T. Jadi kalau nanti misalkan ada yang tidak lengkap dengan akar T, silahkan membuat tabel dilengkapi dengan akar T-nya. Ini adalah dua grafik ini adalah dua grafik metode untuk menentukan nilai besarnya CV50 dan CV90. Nah, nanti rumusnya lihat lagi ya. Ini saya harus memberikan caranya yang paling gampang itu seperti apa. Nah, ini kalau misalkan garis sumbu X sama sumbu Y-nya agak menceng, ini mohon maaf, tapi ini adalah ilustratif gambarnya. Jadi saya berikan keterangan saja. Misalkan dari hasil tabel 1-mu tadi, lalu selanjutnya adalah kamu akan membuat grafik hubungan antara sumbu X dan sumbu Y. Kalau metode untuk mencari nilai CV ada dua. Ada yang namanya metode Casagrande dan ada yang namanya metode Taylor.